anjing isi ke kantin. Kemana kok? Ke kantin. Ayo. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lintas Siang. Perilaku remaja, khususnya di jenjang sekolah menengah atas, kini menjadi sorotan. Sebuah survei independen menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA mengaku sering menggunakan kata-kata kasar dalam interaksi sehari-hari mereka. Apakah ini sekadar tren pergaulan atau cerminan dari pudarnya etika berkomunikasi? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Kanaya dan Prila di salah satu SMA di kota Cimahi. Kanaya, bagaimana situasi di sana? Fania, kami melaporkan langsung dari salah satu SMA yang ada di kota Cimahi. Bahwasannya penggunaan bahasa kasar baik berupa umpatan, ejekan, atau makian sudah dinormalisasikan di kalangan remaja. Bahkan hal tersebut menjadi salah satu bentuk keakraban mereka. Di sini kami sudah menemukan salah satu siswa untuk mendengar mengenai pendapat mereka. Selamat siang, saya Kanaya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jujur saja, seberapa sering Anda dan teman-teman menggunakan bahasa kasar? Sebenarnya kalau lagi kesel aja sih, enggak yang berturut-turut selalu bilang kasar kayak gitu. Apa alasan utamanya? Apa kamu nggak khawatir kalau misalnya hal tersebut bikin teman kamu tersinggung? Alasannya karena kalau misalnya kesel dan karena akunya juga suka ngomong kasar, jadi lebih kayak apa ya? Kayak ya udah gitu. Ya udah, terus tadi pertanyaannya apa? Ya apa kamu nggak khawatir kalau misalnya itu menyinggung teman kamu? Enggak banget, soalnya teman-teman aku juga selalu ngomong kasar. Terima kasih, surveinya sudah sesuai. Mari kita kembalikan lagi kepada Prila yang akan mewawancara pihak sekolah, yaitu guru bimbingan konseling. Terima kasih Kanaya, kembali bersama Prila. Di sini saya sudah bersama salah satu guru bimbingan konseling di salah satu sekolah di kota Cimahi. Ibu boleh memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Mustika, saya guru BK di SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Baik Ibu Mustika, saya izin bertanya mengenai masalah siswa-siswi yang masih berkata kasar di lingkungan sekolah. Apakah Ibu menyadari betapa parahnya hal tersebut? Menyadari banget. Menyadari banget. Ya, lantas apa sih akar permasalahannya? Apakah murni karena lingkungan pergaulan ataukah ada faktor dari media sosial? Nah, kalau menurut saya faktor-faktor itu kan banyak banget ya gitu. Sekarang apalagi kan kalau dulu itu cenderung yang berbicara kasar itu kan laki-laki. Ya. Nah, sekarang mirisnya tuh perempuan pun gitu ya, banyak banget gitu saya dengar gitu ya. Kata-kata udah nggak canggung, udah bukan hal yang tabu lagi nih, perempuan pun sama gitu ya. Bicaranya kasar gitu ya, jadinya sangat miris lah gitu ya. Jadi kayak di lingkungan gitu ya, jadi dari lingkungan pergaulan sehari-hari pun gitu ya, itu kan juga sangat berdampak juga gitu ya. Kalau di keluarga pun, jadi lingkungan di rumah, lingkungan keluarga, dan faktor pasti dari lingkungan sosialnya sih. Baik, izinkan saya bertanya lagi, kalau apa sih langkah nyata sekolah atau Ibu Mustika untuk menangani hal tersebut? Nah, kan kalau misalnya di SMA 5 ini kan ada pembinaan wali kelas gitu ya. Kalau misalnya ada momen-momen lah gitu ya untuk mengingatkan anak-anak gitu ya untuk berbicara yang sopan, santun gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sehari-hari gitu, jadi kalau misalnya ada anak yang berbicara seperti itu ya paling tegur, diingatkan gitu aja sih. Baik, sekian aja yang mau saya wawancari. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu. Ya, jadi pemirsa, dari hasil wawancara barusan kita jadi tahu bahwa menjadi masalah yang berat bagi sekolah, orang tua maupun siswa untuk menangani kesopan santunan seorang siswa. Sekian saja wawancara dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Kanaya dan Prila atas laporan mendalam dari lapangan. Pemirsa, eskalasi penggunaan bahasa kasar di kalangan pelajar SMA ini bukan hanya sekedar isu remeh, sebagaimana disampaikan oleh para ahli. Hal ini merupakan manifestasi dari
disfungsi dalam pembentukan karakter dan norma sosial. Diperlukan langkah kolektif dan terpadu dari institusi pendidikan, keluarga, dan reguler media digital untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang berefek. Kegagalan adalah mengatasi masalah ini berpotensi merusak integritas moral generasi penerus bangsa. Demikian berita utama siang ini. Saya Fania, selamat siang dan sampai jumpa. End of flashback. Menunjukkan Dari udaranya. Wow.